ada, udah gitu ya, paling segitu untuk lapangan, kerjaan kita di lapangan itu aja gitu ya. Karena emang ada satu lagi sebenarnya, data hidrogeologi, tapi jarang sekali gitu ya, satu orang gitu ya, udah orang geologi, orang geotek, orang hidro, jarang sekali ya, pasti terpisah orangnya. Saya ngakui memang hidro tuh saya nggak tahu gitu ya, bukan nggak tahu sih, terbatas gitu ya. Tetapi kalau geologi, geotek masih bisa lah sedikit-sedikit gitu ya. Nah, makanya hidrogeologi terpisah. Apalagi kalau ke lapangan bahkan orang geologis, geotek engineer, orang hidro, tiga-tiganya berangkat semua gitu. Nah, makanya saya di sini ke lapangan saya anggap hidrogeologi itu sudah kita bor lah lapangannya sehingga ada semua pantau. Nah, nanti datanya itu ke lab. Hidrogeologi itu eh, susah sekali untuk menentukannya di lapangan gitu ya. Pasti dibawa ke lab nilai-nilainya itu ya, baik kandungannya gitu ya. Udah itu ketinggiannya itu harus dibor, groundwater level ya. Harus ada sumur bor gitu, sumur pantau. Nah, itu ya. Tidak ada misalnya kita lihat, wah, air di permukaan ini kira-kira ada di kedalaman 10 meter. Nah, itu nggak mungkin gitu ya. Air di permukaan itu kan bisa saja cuman rembesan, cuman aliran gitu ya, atau dari limpasan gitu, itu bisa saja. Nah, sekarang saya lanjut ke data uji lab. Kita urusan yang di lapangan udah nih, udah beres ya, itu data-data yang di lapangan yang kita perlu. Nah, selanjutnya data uji lab. Yang pertama itu adalah uji sifat fisik, fisik properties gitu ya. Nah, tujuannya apa? Jadi untuk menentukan densitas gitu. Kandungan air. Nanti dapatkan pore pressure ya, tekanan pori biasanya. Ada porositas. Ada yang tahu nggak apa pengertian porositas? Coba saya tanya. Ayo, apa porositas? Ada yang tahu nggak porositas apa? Volume Sifat rongga per batu. volume keseluruhan, Pak. Apa? Apa Iksan? Volume rongga per volume keseluruhan, Pak. Volume rongga per volume keseluruhan. Oke. Keseluruhan. Eh, ada nggak misalnya kalian bisa mengungkapkan yang lebih singkat gitu? Volume rongga dibagi dengan volume keseluruhan. Oke, itu pengertiannya itu. Itu ngertinya dari rumus gitu ya, Iksan ya. Izin Pak, secara harafiahnya Pak, Gimana coba? porositas itu kemampuan sebuah batuan meloloskan fluida gitu Pak, baik itu cair ataupun udara. Jadi Bukan gitu ya. Jadi gini caranya. Kemampuan itu kita ubah jika dengan daya. Daya itu kan kemampuan sebenarnya. Daya simpan gitu ya. Ingat aja itu. Bukan daya alir. Daya alir itu kan permeabilitas namanya. Balik kamu. Jadi kalau porositas ini daya simpan gitu ya. Porositas ini makanya dia mau dibilang Irwa ada dibilang Ihsan tadi volume rongga atau volume yang kosong gitu ya, tapi ada bisa void, nanti ada void juga gitu ya, dibagi volume total. Oke, itu rumusnya gitu ya. Tapi ingat saja porositas itu adalah daya simpan. Jadi seberapa besar material atau batuan itu bisa menyimpan fluida gitu ya. Nah, kalau permeabilitas seberapa besar kemampuan batuan itu untuk meloloskan, makanya daya alir ya, meloloskan fluida. Nah, ingat saja porositas dengan permeabilitas gitu ya. Nah, pada uji ini itu akan ditimbang contohnya gitu ya. Nanti karena apa tujuannya? Ada yang bersifat alami atau natural, ada yang jenuh di apa ya, direndam air biasanya 24 jam, ada yang di oven selama 24 jam juga sampai kering gitu ya. Makanya ini ditimbang natural, nanti ini direndam dengan air, ovennya nggak saya ini lab di ITB gitu ya. Ini di lab kita ada nih timbangan kita, cuman berapa kemarin, cuma 1 kilo kalau nggak salah maksimumnya, kecil sekali.
Nah, ini tapi untuk vakum untuk ini belum ada ya, untuk biar airnya itu masuk ke dalam batuan. Jadi batuan akan dimasukkan ke sini, sampel serta batuan sih. Ini sampel dimasukkan di atas atau dari samping itu ditekan, ada tekanan udara gitu ya. Air itu akan benar-benar masuk ke dalam pori-pori ini ya, ke dalam pori-pori sampel. Makanya dalam selama 24 jam dianggap sampel itu jenuh air gitu ya. Nanti ditimbang kembali gitu ya. Nah, ini contoh hasil dari uji sifat fisik. Ada natural, ada dry, kering gitu ya. Ada saturasi, saturated gitu ya. Ada apa tuh? Content moisture gitu ya, kelembabannya. Udah itu ada saturasi gitu ya. Ada porositas, udah itu ada potasio. Nah, ini di uji sifat fisik dapat semua nilai ini. Tetapi kalau untuk pemodelan biasanya ini saja nih yang natural ini yang digunakan, gitu ya. Tetapi nggak bisa karena misalnya kita mau dapatkan natural aja atau diuji natural aja nggak bisa gitu ya. Biasanya lab-lab yang udah terakreditasi, yang udah ada standar lah ya, standar standar nasional sertifikasi itu sekali uji sifat fisik harus dapat semua gitu ya. Gitu. Walaupun memang penggunaannya tidak semua gitu. Itu ya, ini contoh uji sifat fisik. Nah, ini jenis batuan. Ini saya kasih contoh ketika saya di Kalimantan Surya Kencana ya, di Kalimantan Tambang Tembaga. Dibawa sampelnya saya uji di lab ITB ya. Nah, sekarang setelah uji sifat fisik ada uji UCS. Nah, kalau tadi di lapangan bisa kalian menggunakan tabel ISRM, bisa gunakan alat Smith Hammer gitu ya. Harapan terakhir untuk dapat UCS itu adalah UCS di lab gitu ya. Banyak gitu ya, selain kuat tekan, UCS itu pasti kuat tekan. Kita mendapatkan modul siang, dapat konsentrasi gitu ya. Ini menggunakan rumus. Ini juga menggunakan rumus gitu ya. Tapi nanti juga didapatkan batas ya, batas elastisitas dan plastis. Makanya ada kurva tegangan-regangan. Nah, ini coba ya, kalau saya jelaskan di ini, Excel juga saya sudah kasih gitu ya, hubungan tegangan-regangan gitu. Nah, kalau dari sini gitu ya, kalau saya startnya dari sini gitu ya, dari sini ke sini itu batas elastis tuh. Tapi kalau dia udah melengkung, mulai melengkung ini itu mulai plastis gitu ya. Gitu aja bacanya gitu. Jadi jangan bingung batas elastis dengan plastis. Apa sih Pak maksudnya batas elastis dengan plastis itu? Artinya batas elastis itu kan nanti ada dalam MPa gitu ya. Kalau kita tarik ke kiri, ini gitu ya. Ini tarik ke kiri, ini tarik ke kiri. Misalnya ini 10 MPa, ini 70 MPa gitu ya. Artinya apa? Maksimum material itu bisa menahan beban 70 MPa. Beban tekanan ya. Tekanan itu sebesar 70 MPa. Kalau dia lebih dari 70 MPa, dia bersifat plastis. Ya plastis itu saya nggak bisa bilang dia fail gitu ya, atau failure gitu ya. Tapi mulai bersifat plastis gitu ya. Kalau saya dulu ya, kalian kan udah familiar dengan karet gitu ya. Karet itu kan kalau kita tarik terus nanti warnanya berubah putih gitu ya, karena akan putus. Nah itu yang disebut dengan plastis. Tapi dia belum putus gitu ya, tapi udah hampir genting. Kalau dia udah putus artinya dia fail. Nah itu untuk mengetahui batas plastis dan elastis gitu ya. Tapi kalau di batu sulit sekali gitu ya, sangat sulit. Jangan disamakan membayangkannya dengan karet gitu. Saya memainkan dengan karet itu agar kalian tahu apa sih maksud plastis dengan elastis. Kalau misalnya di batuan, ketika antara elastis dengan plastis itu namanya ada elastoplastis sebenarnya. Nantilah kalau kalian lanjut S2 nanti ya, elastoplastis namanya itu. Nah itu kondisi transisi gitu ya, elastoplastis itu
paling nanti ketahuan ada deformasinya itu 0,00 sekian eh, milimeter ya, milimeter gitu. Kecil sekali gitu ya. Antara dia mau apa namanya itu plastis dan elastis. Intinya kalau di batuan itu perubahan kecil pun itu bisa merubah dia jadi plastis. Makanya kalau di terowongan gitu ya, kan itu pergerakan atau deformasi itu sangat dipantau gitu ya. Sebenarnya lereng juga, tapi di terowongan lebih lebih riskan gitu ya, lebih potensi berbahaya itu lebih tinggi. Nah itu ya untuk mengartikan apa namanya itu tegangan-tegangan ini. Kurva sebelahnya ini ya nggak usah gitu ya, karena nanti ada aksial, ada lateral, di tengah-tengahnya ada volumetrik gitu ya. Nah nantilah kalian kalau misalnya memanfaatkan nama volumetrik dengan yang eh, apa tuh lateral gitu ya, tapi manfaatkanlah dulu yang aksial gitu ya, apa ini gunanya. Karena nanti kalau kita lebih dalam apa itu nanti tarik gitu ya, nantilah itu ya. Coba kalian dulu nanti mempelajari batas elasi dan plastis ini dulu gitu ya. Atau kalian belajar gimana sih membuat kurva tegangan-tegangan ini gitu ya, manual gitu ya. Nah ini contoh untuk uji UCS. Ada batuan andesitik vulkanik breksia 9 kali tes, mikrodiorit ada 3 kali tes. Diambil rata-ratanya ini gitu ya. Untuk modulus siangnya dan ini presentasi gitu ya. Dirata-ratakan saja gitu. Tetapi sebenarnya saya dulu enggak 9 ini rata-rata. Kalau nggak salah itu cuma 6. Karena 3 data di antaranya itu jelek sekali, makanya saya buang datanya gitu ya. Rata-ratanya cuma 6. Nah itu ya sedikit pengolahan data ya, mensortir data gitu ya. Jangan sampai semua data uji lab dimasukkan rata-rata. Karena apa? Ada faktor human error. Yang uji ini manusia juga gitu ya, bukan robot. Kalau robot mungkin lah salahnya kecil. Tapi kalau manusia itu, apalagi sambil ngopi gitu ya, sambil ngopi, kopi tumpah, lupa dia. Nah itu keluar angka UCS-nya. Dikasihlah misalnya ke siapa Billy, dipakai Billy untuk rata-rata gitu ya. Nah faktor kopi tumpah itu sebenarnya nggak usah dimasukkan gitu ya. Dengan cara apa kita melihat angkanya jauh berbeda dengan angka-angka yang lain gitu ya. Nah lanjut, sekarang data uji laboratorium yang lain untuk mengkonversi UCS gitu ya. Namanya adalah uji point load. Sebenarnya ini tidak hanya di lab gitu ya. Ini portable, bisa dibawa ke lapangan. Tetapi biasanya berat sekali gitu ya. Ini ada di lab ITB. Coba saya angkat, nggak keangkat, mungkin sekitar berapa ya, 15 kilo gitu ya. Kalau angkat sekali oke, tapi kalau jalan-jalan di lapangan nggak kebawa saya gitu ya, berat sekali ini ya. Nah ini uji point load test ini bisa dikonversikan ke nilai UCS. Jadi kalian bisa lagi cara lain untuk mendapatkan nilai UCS ini. Rumusnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai IS ini gitu ya. Nah ini ya bisa cara lain itu. Jadi apa yang ada gitu ya, misalnya alat point load ada, nggak ada alat uji UCS, bukan yang point load nggak ada, alat uji lab, UCS nggak ada, tapi ada Schmidt hammer, gunakan Schmidt hammer gitu ya. Nggak ada semua, ya udah berarti menggunakan ya empirik, menggunakan data lab ISAM itu gitu ya. Jadi apa yang ada, jangan sampai keterbatasan kita itu menghentikan usaha kita gitu ya. Usaha gitu ya, apa ada gitu. Yang penting ada pendekatan gitu untuk mendapatkan nilai yang kita cari. Nah sekarang ketika uji lab udah ke lapangan sudah datanya, didapat uji lab dapat juga nilainya udah ya. Nah nanti kita lakukan pendekatan nilai propertis massa batuan. Jadi ada persamaan sudah Hawk-Brown dengan McCollum gitu, yang memperkirakan
data di lapangan itu kalau digabungkan dengan data lab itu bisa memperkirakan nilai massa batuan. Karena apa? Yang kita nilai batuan itu bukan nilainya per sampel atau per titik. Karena apa kan? Kalau kita ke lapangan, kita ngambil itu per titik tuh. Ngambilnya satu poin-poin aja gitu ya. Misalnya rekahannya di titik berapa. Nah, itu pindah ke lokasi lain. Sama juga di lab. Lab itu kan sampelnya cuma per lubang bor. Nah, itu coba digabung sehingga nanti semua massa batuan di situ kita dapat perkiraan nilai datanya. Kan itu yang kita modelkan. Bukan propertis batuan per bagian, tapi massa batuan keseluruhannya. Nah, manual bisa gitu ya, saya ada Excel-nya ini untuk menghitungnya. Sudah saya hitung untuk membuktikan perhitungan rock lab ini, rock data itu benar gitu ya. Ada saya Excel-nya dan memang sama nilainya sebenarnya. Nah, untuk memudahkannya, kalau kalian ya cukup gunakan rock lab atau rock data untuk mengkonversi nilainya itu menjadi propertis massa batuan. Contohnya ini gitu ya, yang kalian mau masukkan ke dalam pemodelan. Kalau misalnya kriteria keruntuhannya itu adalah merkolom, parameter dipakai adalah kohesi dan sudut geser dalam. Tapi kalau kriteria keruntuhanmu kalian gunakan Hawk Brown gitu ya, banyak sekali gitu ya. Sebenarnya MB, S ada 3 gitu ya. Ini untuk Hawk Brown gitu. Nah, kalau GSE ini kan di lapangan, MI ini ada di lapangan juga dapat. Kalau ini faktor disturbing faktor. Kalau ada peledakan gitu ya, atau pengalian seperti apa. Nah, ini yang kita pakai angkanya nanti gitu ya. Atau yang ini juga bisa gitu. Nah, ini kalau kalian udah buka S2 atau slide gitu ya, itu ada tuh pilihannya, Hawk-Brown atau Markov gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke satu aja gitu ya, tapi saya nggak masuk ke Hawk-Brown kriteria. Sebagai contoh kriteria keruntuhan itu bagaimana. Jadi ada 2 pertemuan khusus ya, yang membahas satu Hawk-Brown dengan Merkolov gitu, kita pelajari dalam gitu ya, apa sih maksudnya gitu ya. Tapi ini secara umum gitu. Jadi kriteria Merkolov ini ya, untuk menghitung suatu batas kemampuan material agar sampai dia failure gitu ya. Nah, untuk menghitung itu dibuat persamaan oleh Merkolov seperti ini. Ini sebenarnya tau ya. Tau sama dengan kohesi ditambah sigma n. Kalau sebenarnya kan rumusan sigma aja. Tapi sebenarnya ini sigma n, tegangan normal gitu ya. Dikali dengan tan V, sudut geser dalam. Jadi, tegangan geser itu akan kritis kalau sama dengannya, bukan failure, bukan bertahan, tapi kalau sama dengan ini kritis. Ketika nilainya sama dengan besarnya kohesi ditambah dengan tegangan normal dikali dengan tan sudut geser dalam. Ini angkanya 1 gitu. Kalau kalian ini ya. Nah, berapa nilai ini? Ini di lab. Ini nanti bisa dihitung gitu ya. Kalau tegangan normal ada masih nanti. Kohesi juga di lab gitu ya. Nah, inilah untuk kriteria keruntuhan Merkolov gitu ya. Kurang dari 1, artinya tegangan gesernya adalah lebih besar. Mungkin seperti itu ya. Kalau lebih dari 1, tegangan gesernya lebih kecil gitu ya. Intinya 1 ini patokan, yaitu kritis. Kalau lebih dari kritis, stabil gitu ya. Kurang dari 1, unstable gitu ya, atau tidak stabil. Nah, ini kalau dijelaskan lagi lebih dalam gitu ya. Ada kurvanya gitu. Sebenarnya emang persamaan ini adalah persamaan garis miring gitu ya. Di mana sih posisi geser dalam itu miringnya garis gitu ya. Kohesi itu dari titik 0 sampai titik ini gitu ya, itu kohesi. Mana sih yang apa namanya itu tau F ini gaya gitu ya. Ya di sini kita gambarkan, tapi dia ini bisa di mana saja sebenarnya gitu ya. Kalau kita taruh di sini, berarti batasnya ini gitu ya. Taruh di sini,
Batasnya ini lebih panjang lagi gitu ya. Nah gitu ya, sampai kapanpun ya, tapi sama saja kemiringannya ini gitu ya. Kemiringan sudut kisar dalamnya ini, kohesinya ini gitu ya. Nah sebenarnya kalau kalian tahu apa ya rumus yang garis apa tuh garis miring gitu ya, yang apa ya mx plus c kalau nggak salah ya. Nah mx plus c kalau nggak salah ini ada persamaan garis miring gitu ya. Nah coba ingat lagi, sama saja sebenarnya dengan persamaan ini gitu ya. Oke, ada lanjut satu lagi. Nah ini ya, kalau mau lebih sedikit lebih detail gitu ya, posisi-posisi C terhadap misalnya dengan tan V gimana gitu ya. Kalau ini kan miringnya tadi ya, besar dalam itu miringnya sama saja yang di sini tadi ya, miringnya sama saja. Kohesinya seperti ini gitu ya. Nah nanti TF-nya bagaimana gitu. Nah ini nanti ya saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Baik, untuk data lapangan, data lab, sampai ke contoh salah satu kriteria keruntuhan, kalau saya kan akan ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, Chandra, tanya apa? Ya Pak, saya izin bertanya Pak, yang mengenai data lapangan tadi Pak, yang bisa dibuat apa 3D itu. Nah ya, yang ini. Kan awalnya kan dari StereoNet itu ya Pak. Yang saya ingat itu yang sebelumnya itu Pak. Nah ya, yang itu dia kan kayak ada titik merah, titik kuning, apa area ya, area merah, kuning, oranye, sama hijau. Nah, itu kan menandakan ada satu nilai yang sama gitu, satu elevasi yang sama. Nah itu cara masukin atau koreksi ke surfaknya gimana gitu ya Pak? Ini supaya datanya itu bisa kita realisasikan. Oh gini, misal kita ambil yang 1M ini gitu kan. 1M ini saya buat ini ya. 1M ini terdiri dari crack ini satu, ini satu gitu ya, dua. Saya buat jadi keluarga dia. Nah, jadi satu gitu ya. Sehingga nanti akan muncul satu garis. 1M ini nih. Nah, yang ini ya, 1M ini. Garis ini nih 1M. Nah, ini kita tahu nih berapa strike-nya dan berapa deep gitu ya. Strike-nya ini sekitar kalau ke bawah berarti ini kan 180 ya. Berarti ini 170, 60. Sekitar 165 gitu ya, 165 northeast gitu ya. Mungkin ini deepnya 30 kebalik. Lebih dari 70 ya. Deepnya. Saya nggak harusnya diukur benar gitu ya. Nah, dua angka ini kan kita tahu nih. Ini kemiringan, ini kemenerusannya, strike-nya gitu ya. Kalau saya dulu bawanya ke Surpak dulu, Surpak apa itu, AutoCAD dulu itu. Jadi pin ini kita bawa ke Surpak gitu ya. Kita tentukan dulu mana sih batas north. Ini north gitu ya. Ini north. Nah, mulai dari situ kita harus dapat satu titik dulu. Karena kan di lapangan kita harus dapat tuh. Misal waktu di lapangan kamu Chan ukurnya di sini misalnya, di permukaan ini. Karena mungkin pinnya belum ada gitu ya. Nah, di permukaan ini gitu ya. Nanti mulailah apa namanya itu mendigitasi ya, atau memulai mendesain ini tariknya ke sana, nggak terbatas nggak apa-apa gitu ya, tariknya ke sana gitu ya. Nah, kan udah tahu tadi ya nilainya tadi berapa? 165 kan ada kan kalau northnya ini 360 misalnya. Buat aja garis ke 165 gitu ya. Nah, nanti mulai buat surface dulu, buat seperti apa namanya itu, square gitu ya. Tetapi biasanya square-nya itu datar dulu kan. Nah nanti di rotate, di rotate itu baru main dengan sudut tadi, sudut 70 derajat. Makanya dapat. Nah kalau misalnya kok bisa panjang sekali, nah ini interpretasi berapa jarak dari
strike-nya itu gitu ya. Sebenarnya kan ini nggak perlu, yang kena ini aja gitu ya. Tepatnya deskripsi di lapangan itu beda gitu ya. Apalagi ini dihubungkan ke peta geologi gitu ya. Itu bisa juga dihubungkan gitu ya. Nah itu nantilah itu ya. Nah, tapi itu cara membuat struktur di 3 dimensinya gitu ya. Bawa ke AutoCAD dulu gitu ya. Nggak bisa langsung ke Surpak. Nanti kalau di Surpak langsung buatkan dia di TM gitu ya. Udah itu. Atau sebenarnya kalau emang yang udah terbiasa desain di Surpak bisa mungkin pelan-pelan, tapi saya udah coba itu sulit sekali. Surpak itu bukan untuk full design ya, full design itu untuk ini, untuk apa namanya itu, untuk AutoCAD. Kalau misalnya mindahin elevasi, menggeser struktur yang sudah ada, oke lah di Surpak. Tapi kalau untuk desain awal nggak usah ya, nggak usah di Surpak saya sarankan. Oke, itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Iksan. Ini Pak, saya mau nanya Pak, gimana kita bisa konversi data aksial dari point load itu Pak? Soalnya kalau saya mikir kan kalau alat point load itu dia pembebanannya di satu titik gitu Pak. Sementara kayak di UCS atau di lapangan itu kan batuan tuh apa pembebanannya secara terdistribusi gitu Pak. Jadi mungkin mekanisme patahannya tuh saya pikir beda. Jadi itu kita konversinya gimana Pak? Oh gini, kalau uji point load kan memang di satu sampel ditekan dengan kon, namanya kon ini ya, atau segitiga gitu ya. Nah, gitu ya, ini kan. Nah, ditekannya ini kan nilainya adalah berupa MPa juga gitu ya. Lihat di sini ya, IS-nya ini. Nah, nanti ini dianggap berapa sih konversi ke MPa kuat tekan. Nah, itu juga nilainya ini baik uji point load atau uji UCS bukan mendeskripsikan masa batu yang luas kan. Hanya satu sampel. Nah, di mana kita misalnya untuk mendapatkan masa batu yang luas tadi yang di terakhir ini. Nah, menggunakan rock data atau rock lab. Ini hanya untuk konversi saja tuh. Gitu, Iksan. Oke Pak. Jadi sebenarnya kalau uji lab itu juga nggak bisa dia menjelaskan bahwa itu misalnya 10 MPa seluas iup kita misal ketemu batuan itu 10 MPa semua, nggak bisa seperti itu ya. Pasti nilainya akan intinya berkurang, pasti di bawah 10 MPa. Karena apa? Pasti banyak crack di situ ya, nggak tidak terbaca. Ada kandungan air di situ ya. Persamaannya Morkolom Brown ini sudah memasukkan parameter itu, ada air, ada crack gitu ya. Yang di sampel itu yang kita ambil belum ada. Begitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, untuk persiapan minggu depan saya sudah kasih tahu ya. Kalau kalian mau lihat saja gitu ya, melihat saya nanti coba buat di apa namanya, atau nanti sudah saya buat jadi gitu ya. Nah, saya tinggal presentasikan nanti, atau kalian nanti ikuti dengan stereonet. Bebas saja, saya nggak bisa memaksa. Saya juga nggak tahu pemahaman kalian masalah stereonet ini ketika kalian praktikum geologi struktur kalau salah ya. Kalau memang kalian udah paham betul untuk menggambarkan bidang atau garis di stereonet, sebenarnya udah paham nanti. Nah, tapi konsep itulah yang saya perlukan dari kalian agar nanti tidak hanya memasukkan data strike and dip ke dips gitu ya. Masukkan aja gitu ya. Nanti jadi operator, ditanya di lapangan, sekali ke lapangan, apa nih maksudnya? Nggak tahu gitu kan. Nah, itu saya nggak mau. Sebenarnya kalau saya ajarkan langsung dips, enak gitu ya. Tinggal kasih data saya yang ada, tinggal masukkan ke dips, beres gitu ya. Tinggal kalian presentasikan. Nah, tapi saya mau ajarkan konsepnya di stereonet itu. Oke ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita kedua ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih.